Hai kalian para pecinta alur film, bagaimana kabarmu? Semoga kalian dilimpahkan rezeki dan dipertemukan jodoh kalian masing-masing. Biar kali ini tidak jomblo lagi, kali ini kita akan membacakan alur film Godzilla The King of the Monster, yaitu pertarungan antara dua monster yang ingin jadi raja bagi para monster, Godzilla dan naga berkepala tiga atau Ghidorah. Film kita diperlihatkan dengan masa lalu Emma di tahun 2014 di Francisco, di mana di sana pertempuran monster Muto melawan Godzilla. Di situ terlihat bapak yang memanggil nama anaknya, yaitu Enro yang hilang entah kemana, dan seorang ibu-ibu yang menggendong anak perempuannya, dan ternyata itu adalah masa lalu Emma yang buruk. Dia baru tahu kini keluarganya tak lagi bersama dan kehilangan seorang anak laki-laki yang bernama Enro. Akibat suatu peristiwa di Francisco di tahun 2014, kemudian kita melihat anak perempuan yang bernama Madison yang selalu mengirim pesan ke babenya. Mereka pun melakukan aktivitas pagi dengan biasanya. Memperlihatkan alat cipta buatan yang baru diselesaikan. Saat mereka masih sarapan, tiba-tiba bergetar dan mendengar suara yang menakutkan. Ternyata Emma dan karyawan senior dari Monarch, ibu dan anak, saat ini berada di markas 65 berada di Yunnan, China. Emma yang sedang meneliti sebuah, kemudian Emma segera masuk ke markas penelitian Monarch yang isinya terdapat kepompong super gede yang meronta-ronta. Kemudian dari dalam kepompong itu keluar monster raksasa, mereka sebut dengan Mothra. Kemudian mereka pun memasang pengaman jaringan penahan, namun beberapa waktu kemudian pengaman itu pun mengalami kerusakan. Sistem Mothra pun mengamuk, sedangkan para peneliti kebingungan dengan sistem keamanannya. Mereka disabotase seperti ada yang sengaja disabotase. Mothra pun mengamuk dan mengeluarkan pukat dari mulutnya. Di sana terpojok, Emma memutuskan untuk masuk dan mendekat ke Mothra. Dengan membawa alat yang baru diselesaikan, Emma kemudian men-setting alat miliknya. Sementara itu Mothra pun mengamuk. Madison yang takut kemudian masuk mendekati Mothra. Di saat Mothra mendekat ke arah Madison, Emma memencet tombol di alatnya dan berhasil. Alat itu pun mampu menekan Mothra dan semua orang pun heran melihat Mothra yang tiba-tiba tunduk dengan Emma. Kemudian Madison mencoba mengelus Mothra dan tiba-tiba terjadi ledakan. Para ilmuwan berada, munculnya beberapa orang dengan membawa senapan dan menembaki para ilmuwan yang tersisa. Madison dan Emma terlihat kaget dan takut. Kemudian kita diperlihatkan dengan Dr. Serizawa dan Vivian yang menghadapi sidang di pemerintahan, menekankan Monarch untuk membasmi sisa Alpha Titan yang ada di Serizawa. Membasmi para Titan itu tidak benar. Dr. Serizawa berpendapat para Titan bisa hidup berdampingan dengan manusia dengan para Alpha Titan. Lalu Vivian memperlihatkan pesan WA penting dari HP-nya. Mereka pun cepat-cepat meninggalkan ruangan sidang. Kemudian kita berpindah ke tempat suami Emma, yaitu Mark, bapak Madison yang sangat kita lihat di awal film. Didatangi karyawan Monarch memberi kabar bahwa Madison dan Emma ditangkap oleh sekelompok orang jahat. Mark yang melihat itu pun takut. Mereka mengincar alat baru yang dibuat oleh Emma. Mark terlihat shock melihat alat itu. Mark adalah karyawan Monarch. Mark dan istrinya yang membuat alat itu. Alat itu beri nama dengan Orca. Namun menurut Mark, alat Orca sempat dihancurkan namun dirakit oleh Emma. Alat itu pun mampu mengeluarkan gelombang ultrasonik yang biasa digunakan oleh para Titan untuk saling berbicara. Serizawa dan Vivian meminta bantuan Mark untuk melacak keberadaan Orca, di mana mereka yakin Madison dan Emma selamat dengan Orca di tangan mereka. Habis disalahgunakan, itu hal yang jahat mereka. Mark kemudian bersedia membantu Monarch dan menemukan Orca. Keluarga yang di dalam pesawat Mark pun mengatakan bahwa dia pisah ranjang dengan Emma sejak tahun 2014 lalu. Kemudian asisten Serizawa yaitu Sing Coleman menunjukkan Orca milik Emma mencapai bioakustik dari para Titan yang membuat gelombang Orca mampu mengubah, memancing, bahkan menenangkan para Titan yang tiba. Serizawa dan kawan-kawan tidak tahu campur bioakustik dari para Titan yang mana. Oke, Emma, Vivian memohon bantuan Mark untuk menganalisa campuran agar bisa melacak gelombang Orca.
Mark kaget dengan banyak data Alpha Titan yang ditemukan Monarch. Saat Serizawa menjawab, ada 13 monster Alpha Titan yang akan terus kebanyakan dalam keadaan hibernasi dan sebagainya. Bagian lain dikurung oleh Monarch. Mark pun meminta kenapa Monarch tidak membunuh monster Alpha Titan itu. Serizawa yakin ada hal yang baik untuk yang bisa didapatkan dari keberadaan monster Alpha Titan. Sampailah mereka ke markas Bravo, markas Monarch di Bermuda. Markas Bravo adalah fasilitas unggulan Monarch yang berfungsi melacak dan mempelajari Godzilla. Di dalam kastil, Bravo mencari informasi pelaku penculikan Emma dan sekelompok teroris yang dipimpin oleh Alam Jonah, yang terinspirasi memulihkan tatanan alam semua orang kalau Jonah di dekat Mothra, yang saat ini menjadi kepompong bawah tanah di Cina. Mark malah membantahnya kalau Mothra hanya pancingan saja. Jonah sudah menginginkan makhluk yang lebih besar lagi. Kemudian kita diperlihatkan di markas 31 Monarch yang bertempat di Antartika. Di sana melihat sekelompok Alam Jonah yang membawa Medicine dan Emma. Kemudian Jonah pun membasmi semua pasukan Monarch yang ada di situ. Kemudian kita membawa ke Medi dan Emma ke dalam pos. Itu di dalam terdapat makhluk Alpha Titan raksasa yang membeku. Kami namanya dengan Monster Zero. Jonah dan kelompoknya membangkitkan Monster Zero dan menghancurkan es dan alat orka yang di bawahnya. Sis berpindah ke markas Bravo. Terjadi gempa dan getaran dahsyat. Itu dari Godzilla yang mendekat ke markas Bravo. Semua pasukan panik mempersiapkan pengamanan senjata. Di saat pasukan bersiap menembak, Mark malah menyuruh menurunkan senjata karena mengancam Godzilla dan bisa saja menjadi agresif jika ditodong dengan senjata. Mereka pun ikut dengan Mark. Setelah menurunkan senjata, Godzilla pun terdengar lebih santai dan kemudian Mark membuka pintu perisai. Setelah dibuka, Godzilla pun terlihat dari kejauhan seperti memberikan peringatan. Kemudian Godzilla pun menjauh. Mark meminta untuk melacak arah Godzilla kemana ia pergi. Dicari tahu Godzilla pergi ke arah mana? Ke Antartika. Semua orang terlihat takut. Kemudian memakai pesawat induk milik Monarch menuju pos 31 Antartika. Sementara itu di dalam markas Bravo, Jonah sudah tahu akan datangnya Monarch. Singkat pekerjaan di sana sampai di markas Monarch, langsung memasuki dalamnya. Itu mereka ditembaki, diledaki oleh tentara Alam Jonah. Melihat anak dan istri di monitor CCTV, Mark langsung masuk ke dalam markas. Mark pun bertemu dengan anak dan Medi dan Emma. Medi ingin ke bapaknya. Ia dirayu oleh Emma. Ganjal sekali Medi tidak jadi ikut bapaknya. Ibunya malah memencet tombol bomnya, akhirnya meledakkan es dan mengeluarkan es yang mengurung Alpha Titan Zero dan akhirnya membangkitkan Alpha Titan naga berkepala 3. Takutkan kelompok Alam Jonah pun pergi kabur dengan membawa orka bersama mereka. Saat monster itu murka, tentara Monarch pun ketakutan dan lari tak karuan atas pesawat. Emma mengaktifkan orka yang bisa mempengaruhi naga berkepala 3. Monster Alpha Titan tersebut terlihat murka. Ketakutan, naga berkepala 3 itu pun menyemburkan petir kuning di dalam mulutnya dan menuju mendekati pesawat yang dipakai Vivi dan kawan-kawan. Emma pun mematikan orka dan menjauh kabur dari naga berkepala 3. Di saat Serizawa berkutik dan muncul api biru dari kejauhan, dan itu adalah Godzilla, terjadilah pergulatan naga berkepala 3 Godzilla. Sementara sekelompok Vivin dan Serizawa keluar dari pesawat. Karena pergulatan naga berkepala 3 dan Godzilla, sementara sekelompok Vivian Serizawa keluar dari pesawat. Karena pergulatan dari Alpha Titan, mereka pesawat pun akan monster berkepala 3. Serizawa sangat terkejut dan sedih teman tewasnya oleh monster yang datang. Pesawat induk pun Monarch menembaki senjata ke arah naga berkepala 3. Monster itu pun pergi terbang ke atas langit. Dan besoknya pasukan Monarch mencari pasukan Alam Jonah. Dilacak pergerakan Godzilla, mereka pergi ke pulau Isla de Mara terletak di Meksiko. Dan panggilan video call pun masuk dan Emma mengakui kelakuannya. Sadar pendapat Emma, para Alpha Titan merupakan solusi dari masalah di muka bumi seperti pencemaran nama baik, overpenduduk, dan peperangan manusia adalah masalah bumi ini. Dan bumi mengeluarkan antibodi berupa monster Titan yang bangkit.
bangkit. Semua adalah perisai planet bumi untuk mempertahankan keseimbangan. Pendapat Emma pun dimanapun Titan berkelana, kehidupan akan berlangsung dipicu oleh radiasi para monster. Hanya para monster yang memulihkan kerusakan dan perbuatan oleh manusia. Emma pun berkuku, alat orka manusia akan berdampingan dengan para monster. Monarch marah dengan yang dilakukan Emma, dan kemudian sekelompok Jonah memastikan perisai markas di Isla Demara. Jonah pun meminta mengaktifkan orka untuk membangkitkan Alpha Titan yang ada di dalam. Emma terlihat bingung karena masih banyak masyarakat yang belum diungsikan. Emma kemudian mengaktifkan orka dan bangkitnya monster Isla Demara. Semua masyarakat yang sedang diungsikan muncul di atas bukit tepat markas Mona. Tiba-tiba muncul monster burung. Mereka menamainya dengan Rodan, Dewa Api, menengok ke arah pesawat Monarch dan langsung menuju ke kapal Monarch dan langsung terbang mengejarnya. Monarch berusaha menjebak Rodan menuju badai yang isinya terdapat monster berkepala 3, dan terjadilah pengejaran. Rodan Monarch kehilangan semua pasukan jet tempurnya. Tinggal kapal induk Monarch berhasil menjebak Rodan menjumpai dengan monster Zero yang berkepala 3. Pergulatan sengit di atas awan. Kemudian terdapat pesawat tempur membawa masyarakat masuk ke pesawat kapal induk api. Terjadilah kerusakan teknis di pintu masuk. Mark mencoba membuka dengan manual, dan Kapten Stem mengatakan sudah mengirim bom oksigen membinasakan naga berkepala 3. Bom itu membunuh dalam jangkauan 3 km. Dengan sedikit usaha, Mark berhasil membuka pintu dan memasukkan yang berisi masyarakat. Kemudian monster Zero mendekat dan memburu pesawat Argo. Saat mulai sampai, muncul Godzilla yang langsung tumbuh 3. Terjadilah pergulatan di sana. Namun Monarch harus cepat meninggalkan tempat karena bom oksigen yang ditembakkan Kapten Stan sudah mau sampai, dan jatuhlah bom itu di atas air. Di sana naga berkepala 3 dan Godzilla saling bergulat. Setelah tenang kemudian dari para monster Zero, kukira sudah mati. Ternyata belum terlihat. Godzilla pun mulai lemah dan gelombang biosoniknya mulai pudar, dan Monarch mengira Godzilla koit. Kemudian monster Zero pun kembali ke Meksiko di Isla Demara. Melihat satu kepala hilang namun bisa tumbuh lagi. Selesai tumbuh, naga berkepala 3 pun berteriak, dan semua Alpha Titan pun merespon. Monster Zero pun muncul dan mengacaukan di bumi. Dan akhirnya part 1 pun berakhir. Kita telah menyaksikan Ghidorah pun membangkitkan para Alpha Titan. Baiklah kawanku, yang semoga kalian dimudahkan rezekinya, dan jangan lupa kalian subscribe dan like. Dan kita akan lanjut ke part 3. Ditonton ya kawan.